Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nili Fajar Hidayati, ID kegiatan 2518045 dari kelas 3D C, Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ball rigging dan animation path pada Autodesk Maya 2017. Langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Autodesk Maya 2017. Materi yang pertama yaitu ball rigging. Jadi di sini saya akan memberikan rigging pada sebuah bola. Sebelumnya pada bagian menu bar kita ubah menjadi rigging terlebih dahulu. Kemudian klik pada bagian polygon dan kita akan membentuk bolanya terlebih dahulu dengan cara klik polygon sphere. Kemudian ubah untuk ukurannya dengan scale tool dan geser objeknya menggunakan move tool. Lalu di sini saya akan menggunakan outliner. Jadi klik tools layout pada bagian kiri bawah. Nah, di sini akan terbagi menjadi dua. Pada sebelah kiri, klik bagian panel, kemudian pilih outliner. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Kemudian pada bagian outliner, objek sphere ini kita rename menjadi bola. Kemudian kita akan cek pada bagian channel box, seleksi untuk semua komponen, kemudian klik channels, klik freeze, lalu pilih all. Selanjutnya kita akan menghapus history agar memudahkan kita dalam melakukan manipulasi objek. Caranya klik bagian edit, kemudian pilih delete by type, history. Maka pada bagian channel box bisa kita cek hanya bola shape. Kemudian klik untuk objeknya, lalu klik menu bar deform, pilih lattice. Nah, bisa kita lihat pada bagian channel box, di sini untuk shapes-nya terdapat 3 division. Ada division S, T, dan U. Untuk division S itu ada 2, division T ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan division U ada 2. Jadi kita ubah untuk division T-nya menjadi 2 saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya klik kanan, lalu tahan, pilih lattice point. Di sini kita bisa cek dengan cara seleksi pada bagian atas, kemudian gunakan move tool, dan kita gerakkan, maka objeknya akan terbawa. Selanjutnya, masih diseleksi bagian atas, kemudian klik deform, dan pilih cluster. Untuk melihat bahwa cluster sudah terbentuk atau belum, kita bisa cek pada bagian atas. Jika sudah ada huruf C, maka cluster sudah ada. Kemudian kita akan membuat cluster pada bagian bawah. Caranya kurang lebih sama seperti tadi. Klik kanan, tahan, lalu pilih lattice point, seleksi bagian bawah, lalu pilih deform, cluster. Jadi di sini sudah ada 2 cluster bagian atas dan cluster bagian bawah. Bisa dicek pada bagian outliner. Di sini ada cluster 1 handle dan cluster 2 handle. Selanjutnya kita akan membuat controller dengan menggunakan curve. Pada bagian menu, kita bisa pilih curve atau surface, pilih bagian NURBS circle, lalu scale objeknya, dan kita sesuaikan dengan ukuran dari objek bola tersebut. Lalu duplikat, kita pindahkan ke bagian atas, kemudian duplikat kembali, lalu pindahkan ke bagian tengah, sesuaikan lagi untuk scale-nya. Kemudian rename pada bagian outliner, untuk NURBS bagian bawah, atau NURBS circle 1, kita rename menjadi CTRL bawah. Kemudian pada NURBS circle 2, kita rename menjadi CTRL atas. Yang ketiga, kita rename menjadi CTRL tengah. Kemudian seleksi pada bagian controller, lalu klik channels pada bagian channel box, klik freeze, lalu pilih all. Setelah itu kita akan hapus untuk historinya, klik menu bar edit, delete by type, kemudian pilih history. Selanjutnya, seleksi CTRL atas dan cluster 1 handle, kemudian klik menu bar constraint, pilih point, dan checklist pada bagian maintain offset, lalu apply. Maka 2 objek tersebut akan terkoneksi. Lakukan hal yang sama pada CTRL bawah dengan cluster 2 handle. Klik constraint, point, apply. Bagian bawah juga sudah terkoneksi. Kemudian untuk CTRL tengah,
Kita seleksi dengan objek bola, kemudian klik menu bar constraint, lalu pilih parent, apply, lalu klik constraint, pilih scale, kemudian apply. Jadi di sini untuk CTRL tengah dan objek bola itu kita memakai dua constraint, yaitu constraint parent dan scale constraint. Selanjutnya untuk controller atas dan bawah, kita akan parent ke controller tengah dengan cara ketik P. Bisa dilihat, jadi controller tengah adalah parent dari controller bawah dan controller atas. Kemudian kita cek apakah sudah benar. Jika kita geser, maka objek akan berubah bentuknya dan akan cenderung terlihat rusak. Jadi, kita harus seleksi pada bagian FFD1 base, cluster 1, dan cluster 2 handle. Kemudian tekan middle click pada mouse dan pindahkan ke parent bola. Nah, di sini pada parent bola sudah terdapat child FFD1 base, cluster 1 handle, dan cluster 2 handle. Jadi jika kita geser lagi, bentuknya tidak akan berubah. Jika ini semua kita hide, maka hasil akhirnya akan terlihat seperti ini. Materi yang selanjutnya adalah animation path. Animation path adalah sebuah animasi objek yang bergerak di sepanjang track 3 dimensi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita akan ubah bagian menu bar menjadi animation. Lalu pada curve atau surface, kita klik pada bagian curve tool, kemudian buat jalur sesuai dengan keinginan. Kemudian jika kita ingin mengedit path atau jalurnya, kita bisa menggunakan cara klik kanan, tahan, kemudian pilih Ctrl Vertex, lalu seleksi pada bagian vertex yang akan diedit. Kita gunakan Move Tool. Jika sudah, maka kita buat untuk objeknya, klik pada bagian polygon, kemudian pilih polygon cube, sesuaikan untuk ukurannya. Kemudian kita akan melakukan animation path dengan cara seleksi objek dan path-nya, lalu klik menu bar constraint, pilih attach to motion path. Jangan lupa di reset terlebih dahulu. Kemudian pada bagian time range, pilih time slider, apply. Kita bisa play untuk gerakannya pada bagian kanan. Jadi ini adalah contoh dari animation path di mana objek cube akan mengikuti jalur yang sudah dibuat tadi. Agar objek berjalan dengan smooth, klik kanan pada bagian time slider, lalu pastikan bahwa playback speed yang digunakan adalah real time. Oke, kita buat lagi untuk path atau jalurnya. Klik bagian curve atau surface, lalu pilih curve tool, lalu buat vertex-nya. Kemudian klik kanan, lalu pilih Ctrl Vertex, dan seleksi untuk vertex yang ingin diedit menggunakan Move Tool. Kemudian di sini saya akan membuat objek mobil dengan polygon cube. Gunakan scale tool, kemudian sesuaikan untuk ukuran dan bentuknya. Klik kanan lalu pindahkan ke mode edge, pilih salah satu edge-nya, kemudian tekan CTRL pada keyboard, klik kanan dan tahan, lalu pilih Edge Ring Utilities, dan pilih To Edge Ring and Split. Lalu ubah untuk modenya ke dalam mode face, pilih salah satu face, dan lakukan extrude. Setelah itu kembalikan ke object mode. Kemudian seleksi objek mobil dengan path-nya, lalu klik menu bar constraint, motion path, attach to motion path. Pada front axis kita gunakan Z, kemudian apply. Lalu kita play, dan ini adalah hasilnya.
Demikian penjelasan mengenai ball rigging dan animation path yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.